Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu teks fiksi dan unsur pada teks fiksi. Sementara video ini kita akan membahas tentang ciri teks fiksi serta jenis dari teks fiksi. Sekarang kita masuk pada ciri teks fiksi. Ciri teks fiksi itu ada 5. Nah, apa saja ciri teks fiksi yang 5 itu? Yang pertama, teks fiksi itu adalah cerita hasil rekaan atau rekayasa yang dibuat oleh pengarang. Meskipun cerita tersebut bersumber dari cerita nyata, cerita tersebut akan diolah lagi sesuai imajinasi pengarang. Kedua, teks fiksi ini bertujuan untuk menghibur pembaca melalui tulisan yang disajikan oleh penulis. Berikutnya disajikan dalam alur cerita. Seperti yang sudah kita ketahui, alur merupakan jalannya suatu cerita. Jadi melalui cerita yang disajikan oleh pengarang, kita bisa mengetahui hubungan sebab akibat dari kejadian yang terjadi dalam cerita tersebut. Keempat, disajikan dalam bahasa yang komunikatif. Arti dari bahasa yang komunikatif adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar cerita fiksi. Nah, ciri yang terakhir atau ciri yang kelima, biasanya teks fiksi ini disajikan menggunakan bahasa yang tidak baku. Contoh bahasa yang tidak baku, Anak Umi pasti udah tahu semuanya. Misalnya, enggak, itu bahasa bakunya tidak. Nah, ini disajikan pengarang dalam teks fiksi. Kita akan masuk pada jenis-jenis teks fiksi. Jenis-jenis teks fiksi itu ada 3. Yang pertama cerita rakyat, yang kedua cerpen, yang ketiga novel. Masuk yang pertama, jenis cerita fiksi yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat ini adalah cerita yang sudah berkembang dan sudah ada pada masyarakat dari dahulu. Nah, cerita ini biasanya diceritakan secara turun-temurun. Nah, biasanya ini menjadi pengantar dongeng sebelum tidur. Rakyat ini dibagi lagi menjadi cerita jenaka, mite, legenda, fabel, dan juga sage. Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang berisi tentang kecerdasan atau kebodohan dari pelaku cerita yang nanti akan membuat kita tertawa jika membaca atau mendengarkan cerita tersebut. Contohnya, cerita Pak Belalang, Pak Pandir, dan lain-lain. Yang kedua adalah mite. Mite adalah jenis cerita fiksi atau cerita rakyat yang dimana isinya tentang kepercayaan terhadap suatu benda atau kekuatan gaib. Contohnya, cerita tentang peri atau tentang kekuatan gaib. Nah, ini adalah cerita rakyat jenis mite. Sekarang kita masuk pada jenis cerita rakyat yang ketiga. Coba perhatikan videonya baik. Kira-kira ini cerita rakyat jenis apa? Kali ini adalah cerita rakyat jenis fabel, di mana pada cerita fabel yang diperankan oleh binatang, di sini digambarkan seolah-olah binatang ini hidup bermasyarakat seperti manusia dan bisa berbicara layaknya manusia. Siapa yang nggak tahu cerita fabel? Contoh dari cerita fabel yang paling melegenda adalah kancil dan buaya. Nah, ini merupakan jenis cerita rakyat yang sudah diceritakan dari dahulu kala. Kalau saat sekarang, cerita rakyat ini diolah lagi oleh pengarang dan ditampilkan pada televisi. Berikutnya adalah sage. Sage merupakan cerita rakyat yang mengandung unsur sejarah, biasanya bercerita tentang sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh seseorang. Contoh dari cerita sage yang terkenal adalah Lutung Kasarung. Siapa yang tidak tahu cerita tentang Malin Kundang? Pasti
Cerita Malin Ya Kundang atau Tuhan, Batu Menangis adalah cerita rakyat yang lindungilah anakku Malin. Semoga kau selamat, nak.